Halo anak-anak, sungguh bersyukur. Hari ini tanggal berapa ya? 7 Juni. Puji Tuhan, hari ini kita bisa bersama-sama kembali beribadah walaupun kita secara online. Hari ini akan memasuki tema tentang Roh Kudus dan Pentakosta. Hari Pentakosta sudah berlalu minggu lalu, tetapi tidak masalah. Karena Roh Kudus dan Pentakosta itu harus hadir terus sepanjang tahun. Jadi kita akan mulai ya ibadah kita pada minggu ini. Pujian dari NKB 104, apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku. Karena Yesus yang memberi, dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh. Darahnya membasuh diriku bersih. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku. Gembira hatiku selamanya. Ku bersaksi berseru, Yesus juru selamatku. Karena ku berpegang pada janjinya. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergemar, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Mari anak-anak, kita masuk ke doa pembukaan. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, bersyukur untuk penyertaan Tuhan bagi kami semua. Sampai hari ini kami dapat kembali berjumpa, walaupun kami tidak hadir di kelas kami, tetapi kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah ini. Kami mohon padamu ya Roh Kudus, pimpinlah ibadah kami ini secara online, dan biarlah ibadah ini berkenan di hati Tuhan. Engkau berkati kami semua Tuhan, terutama Kak Erni nanti yang akan membawakan firman Tuhan, dan juga untuk setiap kami yang juga ikut di dalam ibadah ini. Engkau berkati kami satu persatu. Terima kasih ya Allah. Kami mau serahkan doa kami ini hanya ke dalam tangan penyertaan dan pimpinan-Mu. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami ini. Amin. Halo, pagi ini Bu Susi juga pengen menyapa anak-anak yang sudah lama kita tidak berjumpa. Untuk kalian, halo, tetap sehat. Oke, kita akan lanjut memuji Tuhan. Kita mau mempersiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat pujian, datanglah Roh Kudus. Datang Roh Kudus, ku doa. Roh yang manis dan lembut, datang
Mari adik-adik kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Kami berterima kasih atas kebaikan, cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami kembali boleh memulai ibadah kami bersama-sama. Meskipun berbeda tempat, dipisahkan oleh jarak, tapi kami bersyukur kami boleh melakukan ibadah kembali setelah 12 minggu kami tidak bisa beribadah bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur kalau Roh Kudus sudah dicurahkan dan kami boleh merayakan Pentakosta. Hari ini kami akan pelajarinya Tuhan. Kami mohon pimpinan Roh Kudus menolong kami, menolong setiap adik-adik yang berada di rumah, agar kami boleh memahami, mengerti, dan kami boleh betul-betul merasakan kehadiran Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, adik-adik, kita akan buka Alkitab kita. Ada 2 kitab yang akan kita buka. Yang pertama kita buka dari Yohanes 14 ayat 16 sampai ke 17. Kakak akan membacakannya, namun adik-adik di rumah juga membuka ya Alkitabnya. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, kemudian kita baca satu lagi dari Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Yuk, kita baca. Kakak di sini akan membacakannya untuk adik-adik. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah api, lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, tema hari ini adalah Roh Kudus dan Pentakosta. Tadi Ibu Susi sudah menyampaikan perayaannya kita rayakan minggu lalu. Nah, tetapi karena kita baru bertemu pada minggu ini, kita akan membahas Roh Kudus dan Pentakosta. Nah, adik-adik, berbicara tentang Roh Kudus, kalau kita ketik di Google nih, Roh Kudus,
Nah, yang akan muncul adalah rata-rata munculnya gambar burung ya. Kalau kita ketiknya Holy Spirit. Holy Spirit juga nanti kita akan lihat gambarnya sama, gambar burung juga. Nah, adik-adik, apakah adik-adik tahu kira-kira nih kenapa ya gambarnya adalah burung? Burung apa itu ya adik-adik? Nah, betul, burung merpati. Nah, adik-adik, kenapa gambarnya burung merpati? Burung merpati di dalam Matius 3 ayat 16 ketika terjadi peristiwa Tuhan Yesus dibaptis, turunlah Roh Kudus dengan rupa seperti burung merpati. Kenapa burung merpati? Karena burung merpati dipakai sebagai lambang ketulusan, kejujuran, perdamaian, lambang dari Allah yang tidak pernah ingkar janji. Nah, adik-adik, sekarang kita akan membahas siapakah Roh Kudus itu. Tadi di Kitab Yohanes ayat 14, Kitab Yohanes 14 di ayat yang ke-16 dan ke-17 kita bisa lihat di sini ada kata-kata seorang penolong, kemudian roh kebenaran, dan di kalimat terakhir ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi siapakah Roh Kudus itu? Apakah ada adik-adik yang sudah tahu? Betul, Roh Kudus adalah pribadi yang lain dari Allah Tritunggal. Pribadi yang karyanya untuk menjelaskan siapa Tuhan Yesus dan segala karyanya. Nah, Roh Kudus ini sudah ada loh sejak awal, sejak zaman Perjanjian Lama. Jadi tidak hanya ketika Pentakosta. Nah, Roh Kudus meskipun sudah ada sejak awal, namun belum menunjukkan pekerjaannya secara spesifik ketika Tuhan Yesus masih ada di dunia. Nah, Roh Kudus tadi disebut di dalam Yohanes adalah penolong. Dalam bahasa Yunani, penolong ini disebut sebagai parakletos. Nah, artinya adalah roh penghibur. Roh yang memberikan kenyamanan atau comfort. Ya, sekarang kakak mau berinteraksi dulu nih dengan adik-adik. Ada pertanyaan nih. Di dalam Perjanjian Lama tadi sebetulnya Roh Kudus sudah ada. Coba siapa yang bisa menjawab ya? Di dalam Perjanjian Lama kisah apa yang ada Roh Kudus hadir atau bekerja? Ada yang bisa jawab? Nah, betul, di kitab pertama di dalam Kejadian 1 ketika bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Artinya apa? Roh Kudus juga sudah bekerja dalam proses penciptaan dan memberi nafas kepada manusia. Oke, selanjutnya Roh Allah juga menggerakkan orang-orang tertentu seperti hakim-hakim, raja-raja, dan nabi-nabi. Yuk adik-adik, siapa yang bisa menyebutkan? Ingat kisah-kisah waktu di kelas 6, kelas 5, dan seterusnya. Ada orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ada? Betul. Orang yang sangat-sangat diurapi oleh Roh Kudus, yaitu yang punya 12, yang punya 11 bersaudara berarti, yang ber-12. Betul, Yusuf. Nah, di sini di Kejadian 41 ayat 38, Firaun berkata kepada pegawainya, "Mungkinkah kita mendapatkan orang seperti ini, seorang yang penuh dengan Roh Allah?" Ini menceritakan tentang Yusuf. Kemudian ada lagi di Keluaran 31 ayat 3.
Ayo, siapa yang sudah dapat? Siapa namanya? Betul, Bezalel bin Uri bin Hur. Ini adalah seorang yang dipenuhi oleh Roh Allah untuk ahli dalam pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan untuk membuat segala sesuatu di dalam bait suci. Kemudian ada lagi di Bilangan 11 ayat 25, adik-adik ingat tokoh yang sangat terkenal, siapa itu? Sudah dapat? Betul, Musa. Musa juga dihinggapi Roh Allah. Kemudian ada lagi yang waktu itu kudanya itu sampai nabrak-nabrak. Masih ingat di Bilangan 24 ayat 2? Betul, Bileam. Roh Allah juga menghinggapi dia. Kemudian ada hakim-hakim seperti Otniel, Gideon, Simson yang juga diurapi. Kemudian ada raja, yaitu Raja Israel siapa? Betul, di dalam 1 Samuel 10 ayat 10 ada Raja Saul. Dan di dalam 1 Samuel 16 ayat 13 ada Raja Daud. Orang-orang yang diurapi oleh Roh Allah. Kemudian ada imam, yaitu di dalam 2 Tawarik 24 ayat 20, yaitu Zakaria, juga diurapi oleh Roh Allah. Nah, adik-adik, kita sudah lihat di dalam Perjanjian Lama, ada banyak orang-orang yang diurapi oleh Roh Kudus. Nah, sekarang apa pekerjaan, karya dan peranan Roh Kudus? Tadi kita sudah baca di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Terjadi di dalam peristiwa Pentakosta. Nah, adik-adik, Pentakosta ini diambil dari bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunani Pentekoste artinya adalah hari ke-50. Peristiwa ini adalah peristiwa dicurahkannya Roh Kudus kepada para rasul yang terjadi di Yerusalem. Nah, ini terjadi setelah 50 hari dari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, ini sebetulnya juga merupakan perayaan orang Israel, perayaan ucapan syukur dari atau atas hasil panen gandum, sehingga mereka mempersembahkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Begitu adik-adik? Ya, berarti kita sudah mengerti ya arti dari Pentakosta. Sekarang kita masuk ke dalam karya dari Roh Kudus. Nah, adik-adik, tadi di dalam Kisah Para Rasul 2 kita sudah membaca nih. Semua orang yang berkumpul saat itu merasakan apa? Tiupan angin. Kemudian melihat lidah-lidah api. Dan ini berarti ada banyak saksi. Kejadian ini bukan rekaan atau hanya cerita-cerita belaka. Tetapi kejadian ini nyata loh adik-adik. Karena apa? Karena dirasakan, dilihat, dan ada banyak saksi. Itu yang pertama. Karya Roh Kudus yang kedua, ketika terjadi lidah-lidah api turun ke atas mereka, masih ingat tadi bacaannya? Apa yang terjadi? Para murid? Betul, para murid bisa berbahasa-bahasa lain. Dalam bahasa Yunani, ini kata yang dipakai adalah senolalia. Ini artinya bahasa roh yang bisa dimengerti oleh orang-orang yang mendengar. Jadi ketika murid-murid berbicara dalam bahasa-bahasa lain, orang-orang banyak mengerti apa yang para rasul katakan. Nah, yang ketiga, Roh Kudus berkarya dengan apa? Kata-kata para rasul yang bisa dimengerti oleh banyak orang itu mengatakan tentang perbuatan-perbuatan besar yang telah dilakukan oleh Allah. Apa itu? Ya, keselamatan di dalam Yesus Kristus. Nah, adik-adik, sekarang kita akan membahas peranannya Roh Kudus. Sejak peristiwa Pentakosta, murid-murid banyak mengalami hambatan tentunya ya dalam memberitakan Injil. Tidak berjalan dengan mulus, banyak yang menentang. Namun apa? Roh Kudus memberikan kekuatan. Roh Kudus memberikan kemampuan.
Roh Kudus juga memberikan keberanian untuk terus memberitakan kabar baik. Nah, para rasul mengalami pengalaman pribadi dengan Allah sehingga mereka bisa tetap setia memberitakan Injil meskipun apa nyawa taruhannya. Bahkan banyak yang mati dibunuh sebagai martir. Ya kan? Nah, sekarang apa peranan Roh Kudus nih dalam kehidupan kita? Kita sudah membahas tentang para rasul tadi, murid-murid Tuhan Yesus. Sekarang apa peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita? Nah, nanti di slide adik-adik bisa lihat nih. Ini foto kita kapan nih? Kangen gak sih kita bisa kembali ya? Semoga pandemi ini bisa segera berakhir. Nah, adakah peranan Roh Kudus di dalam kita bergereja atau bersekolah minggu? Nah, peristiwa Pentakosta yang sudah kita dengar tadi bukan hanya sebuah momentum, tetapi menjadi sebuah pengalaman yang lahir dan hadir juga dalam keseharian kita. Sejarah gereja yaitu pengalaman para rasul yang sudah kita baca dan dengar tadi kiranya dapat menjadi sejarah yang baru. Itu juga biarlah terjadi dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya? Nah, saat ini kan kita berada dalam pandemi, masih dalam pandemi COVID-19. Nah, saat ini berarti kita dalam keadaan yang tidak nyaman. Ketika di dalam ketidaknyamanan, kita nanti akan tahu apa arti kenyamanan itu. Yuk, coba disebutkan adik-adik, apa saja yang kita alami ya, ketidaknyamanan yang kita alami sekarang di tengah pandemi COVID-19 ini. Meskipun ini buku catatan kalian nih ya, sudah 12 minggu tidak diisi, boleh ya ditulis-tulis di kertas ya. Ini punya Kristo. Wah, sudah 12 minggu nggak diisi. Terakhir nih ya, udah banyak kosong. Yuk kita tulis di kertas, nanti kalau kita sudah bisa bersama-sama lagi ke gereja, kita akan tempelkan di buku agenda ini ya. Apa? Coba ketidaknyamanan yang kita alami selama pandemi COVID-19 ini. Nah, kakak ada survei nih ke beberapa dari teman-teman kalian kemarin by WA ya. Apa aja sih ketidaknyamanannya? Sudah pada dicatat? Oke. Apa saja ya ketidaknyamanan yang kita alami? Ada yang merasa tidak bisa sekolah itu satu hal yang tidak nyaman. Ya bete kak, katanya gitu. Nggak ketemu sama teman-teman di sekolah. Ya, ini merupakan satu ketidaknyamanan bagi adik-adik. Benar nggak adik-adik yang lain? Benar ya? Oke. Apalagi ketidaknyamanan yang kita alami? Nggak bisa ke gereja. Kangen gak sih? Tadi kata Bu Susi, kangen gak sama Bu Susi? Ada Pak Liando, Kak Jo, Kak Kevin, Kak Hendro, dan Kak Erni. Ada berapa juga yang bilang kangen. Tapi Kak lebih kangen sama teman-teman. Iya benar ya? Oke deh. Jadi nggak bisa ke gereja juga merupakan ketidaknyamanan ya. Kemudian ternyata bukan berarti nggak sekolah free, bebas. Ternyata banyak tugas-tugas online kak. Nanti direkam, suruh kirim ke gurunya. Atau kerjain, kemudian dikirim ke gurunya. Aduh, di rumah juga tetap ada tugas. Tidak nyaman juga ya? Waduh. Kemudian apa lagi? Wah, ini yang paling banyak jawabannya. Bosen kak di rumah. Bener ya, sudah 2 bulan lebih di rumah, bosen banget ya. Udah gak tahu lagi ya mau ngapain. Oke, ketidaknyamanan berikutnya. Nah, ini cewek-cewek nih. Gak bisa ke mall, cuci-cuci mata ya. Belanja-belanja. Gak nyaman ya di rumah aja ya. Mallnya juga masih tutup. Nah, kemudian ketidaknyamanan siapa nih? Yang tukang makan nih, yang suka banget nih makan nih. Nggak nyaman soalnya masakannya yang di rumah itu-itu aja, bosen, nggak bisa makan di resto. Kemudian, nah ini adik-adik
ya, ketidaknyamanan yang sangat mengganggu kita nih, ya. Kalau kita kemana-mana kan harus pakai masker. Kadang-kadang kita gatel, ya. Nah, ini kita juga nggak boleh sembarangan pegang wajah, ya. Jadi nggak nyaman. Aduh, gatel, mau garuk-garuk, ya. Takut tangan kita kotor. Nanti ini jadi alat penularan. Dan kita juga harus pakai masker terbatas ya jadinya ya. Kadang-kadang ada yang merasa sesak karena tidak biasa. Nah, ini contoh-contoh ketidaknyamanan. Sekarang bagaimana Roh Kudus dalam kehidupan kita di dalam situasi yang tidak nyaman ini? Kita bisa memakai situasi yang tidak nyaman ini untuk memiliki pengalaman dengan Roh Kudus. Nah, adik-adik, kita bisa minta pada Roh Kudus, yaitu Roh Penghibur yang memberikan kenyamanan, keberanian, dan semangat bagi kita untuk tetap hidup benar. Nah, pekerjaan Roh Kudus itu tidak dibatasi oleh ruang, tidak dibatasi oleh waktu, dan tidak pernah dibatasi oleh zaman. Jadi, apa yang kita baca tadi, ketika peristiwa Pentakosta, Roh Kudus turun, Roh Kudus juga akan selalu menyertai kita loh adik-adik. Bahkan dalam situasi yang tidak nyaman sekalipun, kita bisa meminta pertolongan Roh Kudus untuk memampukan kita, supaya kita bisa melewati situasi ini. Oke adik-adik? Nah, jadi boleh dicatat nih ya adik-adik, Roh Kudus di dalam kehidupan kita memiliki peranan apa saja? 1, memimpin untuk hidup dalam kebenaran. Yang kedua, menginsafkan akan dosa. Yang ketiga, menumbuhkan iman. Yang keempat, menjadi berani melayani Tuhan. Yang kelima, berani memberitakan kabar baik. Untuk yang keempat dan kelima, minggu depan akan kita bahas dengan tema karunia Roh Kudus. Nah, untuk yang ke-1 sampai 3, yuk kita bahas sekarang. Yang pertama, memimpin untuk hidup dalam kebenaran. Adik-adik, karena adik-adik sudah tahu arti dari kebenaran, ini ada pesan loh dari pendeta kita, Ibu Elizabeth Hasikin. Nah, bagaimana nih Roh Kudus yang memimpin kita prakteknya di dalam era new normal? Nah, Roh Kudus kan tadi sudah mengajarkan untuk hidup dalam kebenaran. Jadi kita yang sudah tahu kebenaran nih, kita harus disiplin adik-adik ya. Disiplin dalam arti apa? Kita harus mengikuti protokol kesehatan. Yang pertama, rajin cuci tangan dengan sabun, kemudian memakai masker, kemudian menghindari kontak fisik. Jangan salam-salaman atau peluk-pelukan ya. Kemudian jaga jarak minimal 1 meter ya. Nah, terus nggak boleh lagi kita berkerumun nih, seperti yang kita lakukan setelah ibadah sekolah minggu. Kita suka ngumpul di perpustakaan ya. Kemudian jangan lupa adik-adik juga sering loh sharing minuman ya. Itu dihindari penggunaan alat-alat pribadi secara bersamaan ya. Nah, kemudian makan makanan yang bersih, makanan yang sehat ya. Dan kalau sudah merasa nggak enak badan nih ya, adik-adik istirahat di rumah. Oke? Yang kedua tadi menginsafkan akan dosa. Ini penting. Nah, adik-adik, kalau adik-adik mendapatkan bisikan-bisikan atau godaan-godaan, yang artinya misalnya nih ada temen nih ngajakin yang nggak benar ya, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, apa saja? Iya, nyontek, bolos, mencuri ya. Nah, Roh Kudus akan mengingatkan kita adik-adik. Jangan, tidak boleh, kamu anak Tuhan. Nah, itu menginsafkan akan dosa. Yang ketiga, menumbuhkan iman. Dengan kita rajin beribadah, rajin membaca Alkitab dan berdoa, iman kita akan terus bertumbuh dengan pertolongan Roh Kudus. Yang keempat dan kelima, berani melayani Tuhan, berani memberitakan kabar baik, akan kita bahas di karunia Roh Kudus. Oke. Baik adik-adik, demikian firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Roh Kudus memampukan kita semua, menolong kita semua, sehingga kita mampu melewati hari-hari ini, menjalani kehidupan kita. Mari kita berdoa.
Terima kasih ya Roh Kudus yang menolong kami, memimpin kami, menghibur kami, memberi kami kekuatan. Kiranya hari-hari kami ke depan boleh kami lalui dengan semangat. Hari-hari kami ke depan boleh kami lalui dengan hidup yang lebih baik dari hari ini dan hari-hari sebelumnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita sungguh bersyukur kita diberikan penolong bagi kita semua di dalam menjalani kehidupan ini, yaitu Roh Kudus. Mari kita kembali akan memuji Tuhan dengan melanjutkan dari NKB 104, Apinya Berkobar Dalam Hatiku, bait ketiga dan keempat sebagai lagu penutup. Apinya berkobar dalam hatiku, jiwaku selamat karena kuasa-Nya. Nyala kasih dalamku, menyalakan seteru, Roh memimpin hidupku seluruhnya. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, dinyalakan iman harapanku. Ku bersaksi baginya, muliakan namanya, agar nyata kasih Kristus Tuhanku. Apinya terang, jiwaku tenang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Mari kita akan menutup ibadah kita pada minggu ini dengan doa penutup. Mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, bersyukur untuk segala hal yang boleh kami dapatkan daripada-Mu, dan terutama penolong yang Engkau berikan bagi kami di dalam diri pribadi Roh Kudus. Biarlah kami terus Tuhan mau berjalan bersama dengan Roh Kudus, karena Dia akan memimpin kehidupan kami sehingga kami boleh melakukan hal-hal yang berkenan di hati Tuhan. Tolonglah kami ya Roh Kudus untuk selalu mengingat bahwa Engkau hadir di dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan kehidupan kami hari lepas hari ke dalam tangan pimpinan Tuhan, dan biarlah apa yang kami lakukan selalu menyenangkan hati Tuhan, dan terutama menyenangkan hati orang tua kami, kakak adik yang ada di rumah, di dalam kehidupan kami yang selalu harus berinteraksi dengan sesama keluarga kami. Tolong kami Tuhan, jadikan kami berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami ini. Amin. Bye.